Shalom, jumpa lagi di Kelas Sukacita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai pada ayatnya yang ke-12. Kalau kita sudah mendapati akan pembacaan kita, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan tak henti-hentinya kami tetap datang dan meminta pada Tuhan memberikan kami kekenyangan dan kelegaan lewat firman-Mu yang adalah santapan rohani, supaya perjalanan kami mengarungi hidup di tengah-tengah dunia ini, kami tidak haus dan lapar, kami tidak berada dalam kekurangan, tetapi iman membawa kami untuk memiliki keselamatan. Berdasarkan kami mau merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami ketenangan dan konsentrasi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang selalu menghidupkan kami. Angkat dan jauhkan setiap roh jahat yang ingin mau mengganggu akan konsentrasi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih bahkan bagi hamba yang Allah percayakan untuk menyatakan akan isi hati Tuhan, memperdengarkan akan suara Tuhan. Lengkapilah hamba dengan hikmat, bahkan kuasa kata, tutur kalimat yang baik dan benar, jangan menurut kekuatan dan kehebatan hamba, tapi biarlah menurut kehendak Engkau sajalah yang terjadi. Terima kasih Tuhan, maka kami sambut akan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai pada ayatnya yang ke-12 dengan perikop pembacaan perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita diberikan tema untuk kita ada dalam satu perenungan, kasih Tuhan tak terbatas. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari pembacaan kita ini menjadi satu pertanyaan dalam kehidupan kita. Mengertikah kita tentang 4 kasih yang selalu disampaikan dalam kehidupan kita? Ada kasih agape, kasih philia, kasih storge, kasih eros. Kalau kita memahami dan kita mengerti tentang 4 kasih ini, berarti kita akan mau diarahkan, berada dalam suatu arahan pandangan tentang kasih Tuhan tak terbatas, yaitu kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Memperhatikan bahwa ayatnya yang ke-9 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Seperti Bapa telah mengutus aku ini ditujukan kepada putranya Yesus Kristus. Bapa Allah mengutus dan memberikan putranya Yesus Kristus untuk hadir dalam dunia sesuai dengan janjinya, merupakan satu penggenapan janji Allah kepada bangsa Israel. Bahkan bagi kita umat yang percaya kepada Dia adalah juga bagian dari bangsa Israel, kepunyaannya. Betapa bangganya kita kepada Allah kita yang telah menepati akan janjinya, mengutus akan anaknya. Mengapa Dia mengutus anaknya? Untuk mau menebus akan dosa-dosa saya dan jemaat, untuk membawa kita ada dalam jalan keselamatan, bahkan untuk mengarahkan kita untuk mau melakukan kebenaran dan hidup dalam keteraturan. Penggenapan janji Allah yang telah Ia berikan dalam kehidupan saya dan jemaat sekalian. Maka kita diajak untuk melakukan kasih ketika kita tinggal dalam hidup di dalam Allah Bapa, putranya Yesus Kristus melakukan akan perintah-perintahnya, berarti kita melakukan akan kasih. Karena kita menjadi pengikut Allah, pengikut Kristus,
bukan hanya sekedar dari lewat bibir mulut kita, tetapi lewat sikap, tingkah laku, karakter, sifat dan tutur kata kita yang dapat kita tunjukkan hidup yang menyenangkan akan hati sesama dan juga menyenangkan akan hati Allah. Itulah kasih yang pertama dan kasih yang terutama. Suatu hukum Tuhan yang telah diberikan bagi kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Karena ketika kita mau menuruti akan perintahnya, kita tinggal ada dalam kasih-Nya, seperti Ia sendiri juga menuruti perintah Bapaknya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Bagi umat Tuhan yang benar-benar yang sungguh mau hidup di dalam Tuhan, mau melakukan akan perintah Tuhan, sebenarnya tidak susah. Bagaimana cara kita untuk menyerahkan diri kita di hadapan Allah kita yang hidup, untuk menerima Kristus itu masuk dalam kehidupan kita, dan mau bertobat. Hidup dalam pertobatan bagi orang Kristen bukan label nama yang dikatakan bertobat, tetapi kehidupan kepribadiannya yang dia harus tanggalkan setiap kehidupan yang lama menjadi hidup yang mau dibaharui. Dia tinggal dalam Allah, maka Allah tinggal di dalam dia. Allah telah menyatakan kasih-Nya terlebih dahulu di dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Marilah kita respon kasih yang telah diberikan dalam kehidupan saya dan pemirsa. Maka hidup sebagai anak-anak Tuhan dalam menyatakan kasih dapat kita lihat pada Korintus pasal 13 ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-7 mengatakan kepada kita untuk hidup melakukan kasih yang Allah inginkan sebagai anak-anak Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dari bagian-bagian kasih yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, kita baca dan kita renungkan kembali, di manakah saya berada? Apakah dari ayat yang keempat sampai pada ayat yang ke-7 kita sudah miliki semuanya? Kita ada dalam kesabaran, menunjukkan murah hati, hidup yang selalu tidak cemburu ketika melihat orang lain mulai berkembang, ketika melihat orang lain adanya pendekatan satu dengan yang lain, kita tidak mengalami cemburu terhadap orang tersebut. Bahkan juga kita tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan lain sebagainya yang tadi telah diuraikan satu persatu. Sangat jelas bagi kita, bagi umat Tuhan yang Allah inginkan dalam menunjukkan kasih. Tetapi kalau kita tidak memiliki poin-poin ini, perintah kasih atau buah-buah kasih yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, berarti kita belum menyatakan kasih. Berarti kita cuma menguraikan kasih itu dengan bahasa intelektual yang bagus, bahasa-bahasa yang begitu panjang lebar, tetapi pelaksanaan dalam kehidupan kita itu tidak ada. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah sebagai umat Allah yang kita percaya kepada Dia, kita mau melakukan akan perintah-Nya. Perintah Tuhan yang selalu kita dengar, baik hukum Tuhan yang selalu kita dengar pada setiap hari Minggu ketika kita ambil bagian dalam peribadatan, itu adalah perintah Tuhan untuk mau mengarahkan kita dalam jalan kebenaran. Bahkan firman Tuhan, ada setiap teguran, nasihat, bimbingan, bahkan jawaban yang Allah berikan kita kekuatan. Mari kita respon, kita melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jangan kita hidup di luar kasih. Ketika kita hidup di luar kasih, berarti kita menjadi umat yang selalu akan melakukan banyak kejahatan demi kejahatan yang tidak menyenangkan akan hati sesama dan juga tidak menyenangkan hati Allah.
Pada 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dia mengatakan kepada kita, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau orang yang selalu berbuat jahat, hidup yang selalu menunjukkan kejahatan demi kejahatan, rancangan-rancangan kejahatan yang selalu ia ciptakan di otaknya dan ia lakukan dalam sifat tingkah laku, tutur katanya, itu terlihat orang-orang tersebut kehidupan mereka yang tidak berada dalam kehidupan di dalam Allah, yang tidak mau untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Padahal pada 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15 mengatakan kepada kita, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang memanggil saya dan pemirsa jemaat, bukan atas kemauan kita. Maka ketika dia memanggil kita lewat suara lonceng ibadah, lewat setiap pengumuman peribadatan, tunjukkanlah kasih kita kepada dia. Di dalam dia, kita akan menunjukkan kasih kita kepada sesama, kehidupan kasih yang nyata dengan tidak berpura-pura, dengan tidak menunjukkan kemunafikan, tapi dengan sepenuh hati, seluruh tubuh jiwa roh kita yang kita nampakkan kasih itu kepada semua orang, bahkan juga kepada Allah. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Setiap pengajaran yang kita terima dari Allah, karena kita mau hidup di dalam Dia. Jangan kita menganggap remeh, jangan kita banyak berpikir bahwa Allah itu tidak ada, karena kita tidak bisa melihat Dia. Dunia itu dia meminta, menuntut hal yang nyata. Tetapi kita berbicara tentang Allah, suatu pembicaraan dan iman yang akan kita harapkan, sesuatu yang saat ini tidak nyata, tetapi dia nyata kelak nanti. Dan dengan pandangan iman rohani, mata rohani kita, bahwa Allah itu dia ada. Kalau setiap orang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, itu berarti manusia yang hidup sudah serupa dengan dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menjadi umat-umat yang taat dan setia di hadapan Dia. Hidup yang selalu melakukan akan perintah-perintah Tuhan. Hidup yang mau menyerahkan kehidupan sepenuhnya hanya di hadapan Dia. Yang selalu mengenal Dia, percaya kepada Dia, dan melakukan akan kasih. Karena Allah adalah kasih, dan barang siapa berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam dia. Berbicara kata Allah, bukan Allah kecil-kecil, bukan Allah penguasa dunia, tetapi Allah di atas segala Allah, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita yang segambar dan serupa dengan Dia, Allah yang telah menyatakan kasih-Nya yang tidak pernah menuntut balas, kasih yang sepenuhnya Ia berikan, pernyataan yang Ia tunjukkan dalam kehidupan saya dan jemaat. Kasih Tuhan tak terbatas dan tak habis-habisnya kita akan berbicara tentang kasih Allah, karena kasih Allah itu panjang, luas, lebar, dan tak habis-habisnya. Tidak akan terhitung pemberian Tuhan yang akan Ia berikan dalam kehidupan saya dan jemaat sekalian. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa mengajarkan kami untuk melakukan kasih. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan itu panjang, lebar, luas, dalam, tinggi, dan tak habis-habisnya. Kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk melakukan kasih Bapa. Terkadang kami emosi, terkadang kami menunjukkan kemarahan. Hidup kami yang selalu mementingkan kepentingan pribadi kami tidak sabar. Hidup kami yang tidak menunjukkan kelemah lembutan, hidup kami yang tidak melakukan dan menunjukkan hal-hal yang baik. Kami selalu berlawanan dengan hal kasih. Tuhan tolong kami Bapa. Berikanlah kami untuk selalu mau hidup dalam Engkau. Karena hidup dalam Tuhan, kami diajar, kami dibimbing, kami dituntun untuk ada dalam jalan kebenaran.
Di jalan kebenaran itu membawa kami untuk memiliki berkat-berkat Tuhan dan janji-janji Allah yang Kau limpahkan dan berikan dalam kehidupan kami, baik secara kepribadian maupun juga dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Bapa, terima kasih. Bagi mereka yang selalu hidup dalam Engkau, biarlah mereka tetap hidup dalam Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, membawa mereka lebih dekat kepada Engkau, supaya mereka selalu menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka berkatilah mereka yang selalu mau bersaksi tentang nama Tuhan, untuk selalu menyatakan kebenaran, yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah. Bapa, terima kasih, hikmat Tuhan menyertai mereka selaku hamba-hamba Tuhan yang Allah pakai, yang Allah percayakan, bahkan khususnya bagi hamba-hamba Tuhan yang berada pada channel Klapos Sukacita, supaya tetap suara Tuhan diperdengarkan, isi hati Tuhan dinyatakan lewat siaran channel Klapos Sukacita. Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan juga bagi kru-kru, Tuhan berikan mereka hikmat, kuat dan sehat, kesetiaan bagi mereka untuk selalu mereka dalam menopang, menyukseskan akan siaran ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan bagi mereka yang menopang akan pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang begitu mengalir dan mengalir seperti air sungai yang mengalir tanpa henti-hentinya. Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ini permohonan kami, bahkan syukur kami atas perintah kasih yang Kau berikan, Kau nyatakan kepada kasih. Mengasihi sesama dan mengasihi Engkau merupakan hukum yang pertama dan hukum yang terutama yang harus kami jalankan. Dengan tanpa campur tangan Tuhan kami tidak mampu, tapi ketika Tuhan ada di pihak kami dan Roh Kudus memampukan kami, maka kami dapat menunjukkan kasih yang Kau inginkan untuk kami tunjukkan kepada sesama kami, bahkan juga kepada Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.